Balik lagi di podcast TV Show, masih barengan sama Irma di sini dan juga masih bersama dengan UTS dan juga Mas Andri. Kita sedang bahas nih untuk melakukan kegiatan berdakwah di era sekarang, yaitu dengan syair. Kalau Mas Andri sendiri pendapatnya ini, apakah ini cara yang cukup efektif untuk melakukan aktivitas dakwah? Kalau menurut saya untuk dakwah dinyanyikan itu di musik itu efektif sih menurut saya, karena kan ada juga yang kita yang menerima kadang menerima langsung itu sulit. Kalau dengan nada kadang kita mengingat gitu. Jadi ya sekarang sih sebenarnya tergantung dari ininya apa namanya? Target audiensnya ya. Iya, target audiensnya. Dan sebenarnya lagu-lagunya Pak Thohirin pun kalau menurut saya gitu, dia itu sangat-sangat simpel dan gampang. Baik. Gampang untuk dicerna. Baik. Gampang dan mudah dicerna, mudah dihafal betul, juga. Jadi ini kalau belum dengerin ini pasti sedih banget deh, karena ternyata ada lagu-lagu yang bisa kemudian membawa kita mengingat sejarah, kemudian lagu-lagu atau syair yang membuat kita jadi lebih memahami bahwa dunia ini sifatnya sementara. Nah, Ustaz, kedepannya adakah keinginan mungkin untuk berkolaborasi dengan seniman lain misalnya? Iya. Baik, pertama itu saya memastikan bahwa sebenarnya saya menulis lagu itu bukan juga karena ibaratnya ingin terkenal lah seperti itu ya. Mungkin dalam hati kecilnya ada satu dua gitu ya, tapi dalam pikiran saya sesungguhnya bukan itu. Makanya mau dihargai apa enggak, mau ada orang yang kemudian juga, yaitu tadi saya ceritakan awal-awal saya nulis nggak suka pun saya nulis aja, karena itu seperti sebuah apa ya, saya nulis aja gitu, jadi seperti obat hati saya. Dan itu saya sudah melakukan sesuatu yang menurut saya ya itu adalah sebuah kebaikan, itu ya, itu adalah ajaran-ajaran Allah dan pikiran saya seperti itu. Nah, umpamanya nanti ke depan alhamdulillah bisa berkolaborasi dalam rangka kebaikan, saya kira apa asalnya gitu. Jadi saya kira kalau yang mohon maaf dalam tanda kutip bukan untuk kebaikan saja luar biasa viral, kenapa kebaikan tidak viral gitu. Jadi kebaikan ini harus diviralkan seperti itu. Nah, kalau terkait dengan kegiatan seni sendiri, sebenarnya kalau Ustaz Thohirin ini UTS, apa sih kegiatan seni lainnya selain menyanyi yang juga dilakukan oleh Ustaz Thohirin? Iya, baik. Sebelumnya saya ada satu kesan sama Mas Andri nih, saya yang membuat saya senang nih. Oke, harus disampaikan. Jadi beliau itu yang saya suka ya, sama kawan satu lagi juga Mas Lau itu kalau ngerjain lagu itu karena mengerjakan dengan cinta gitu. Jadi kalau dibilang uang mungkin ya nggak seberapa lah itu, tapi mengerjakannya itu ya luar biasa itu. Saya melihat sendiri gitu ya. Terus sepuasnya saya tag vokal gitu ya, itu yang membuat itu ya pekerjaan yang seolah-olah dijiwai seperti itu. Senang, terima kasih. Sama-sama. Baik, Masya Allah. Bisa semoga terus di silaturahim ini bisa terjalin begitu ya, meskipun dalam kondisi ingin mengaransemen lagu ataupun tidak, tapi ini dipertemukan oleh Allah, semoga bisa terus dijaga insya Allah. Nah, tadi aktivitas seni lainnya di Pak Ustaz, karena dengar Pak Ustaz ini sangat multi talenta sekali begitu ya, bukan hanya menyanyi tapi kemudian juga ada rekan-rekan yang menyampaikan Ustaz Thohirin juga pernah tulis buku loh dan ini dan itu. Nah, saya mau dengar langsung dari Ustaz Thohirinnya. Ya, jadi saya itu dulu pernah menulis awalnya sebenarnya. Saya kalau waktu S1 di Ciputat itu kan banyak penulis ya. Di organisasi saya itu nulis ilmiah, nulis artikel macam-macam itu, resensi. Kemudian ada juga yang melatih fiksi. Saya ke fiksi juga gitu. Jadi saya suka nulis. Kalau saya nulis artikel itu biasanya agak beda karena saya basicnya agak punya fiksi gitu. Kemudian nulis kumpulan cerpen waktu itu ya. Terus sekarang ada beberapa buku saya yang novel ditulis tangan. Itu karena suka saja nulis itu, nggak punya mesin ketik, tulis itu. Nah, terakhir pernah ikut membantu nulis skenario dulu ada Misteri Ilahi, dulu masih ada TPI ya. Saya membantu menulis gitu ya. Jadi ghost writer lah mungkin kira-kira seperti itu ya. Terus akhirnya terakhir pengalaman dari nulis skenario TV itu, kemudian kita menulis sandiwara radio di di RRI itu 2 tahun berarti ya. Dalam jadi selama Ramadan itu saya menulis 30 judul cerita untuk disandiwarakan. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali. Itu sulit gak sih? Berapa lama waktu yang dibutuhkan saat itu? Ya, itu saya harus setor naskah itu kan terakhir di sekitar tanggal 20-25 terakhir itu 30 naskah udah selesai. Sementara saya juga
beraktivitas, ngajar macam-macam itu. Jadi sepanjang ngajar, sepanjang apa, saya melihat kanan kiri apa yang bisa saya bikin cerita. Membagi waktunya susah nggak sih Pak Ustadz saat itu? Karena mungkin menulis cerita itu bagi saya itu seperti hobi ya. Saya bicara mengenai hati saya gitu. Jadi seperti pada saat istirahat saya menulis itu seperti bukan satu pekerjaan, tapi saya menuangkan ekspresi perasaan saya gitu. Saya jadi yang lain kegiatan biasa itu saya juga karena saya ngajar kan dosen macam-macam tentunya, tapi di sela-sela itu saya mikir ini cerita apa ya orang ini. Kadang-kadang kawan saya lihat ini bisa jadi cerita. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Waktu itu ya 1 bulan itu ditayangkan, diputar di RRI. Iya, judulnya Titian Ilahi. Masya Allah. Memang itu sebagai sebuah relaksasi begitu ya kalau bagi Ustadz Thohirin untuk melakukan aktivitas seni tadi pemirsa, luar biasa. Aktivitas berdakwah yang dilakukan oleh Ustadz Thohirin ini banyak sekali, bukan hanya kemudian tadi sebagai Ustadz penyanyi yang dikenal saat ini begitu ya, tapi juga Ustadz sudah terbiasa menulis. Kemudian menulisnya juga banyak, bukan hanya buku, bukan hanya cerita, bukan hanya skripsi saja tugas akhir, tapi juga sampai kepada skenario, dan ini sangat luar biasa sekali. Dan kalau Ustadz Thohirin terakhir di mana sih Ustadz Thohirin biasa mempublikasikan aktivitas dakwah ini? Ya, sementara ini saya akan mencoba untuk mengikuti teman-teman milenial ya. Saya buat di akun YouTube saya Thohirin San Miharja dalam kurung UTS ya, ada UTS-nya gitu ya. Karena kan UAS sudah ada ya. Jadi UTS-nya aja ya. Jadi kalau UAS itu 1000 follower ya, saya di bawahnya jauh gitu kan UTS gitu ya. Jadi saya pakai nama itu. San Miharja itu nama kakek saya. Nama kakek saya waktu ke Oman, saya pernah dipanggil menulis di kedutaan Oman dulu. Setengah bulan saya berada di sana. Nah, itu kalau paspor ke ke Timur Tengah kan harus 3 nama ya. Nah, akhirnya saya masukkan nama kakek saya. Nah, sampai sekarang ya izin Allah saya pakai juga nama kakek saya San Miharja itu. Artinya ini ada di YouTube, bisa nih pemirsa semuanya mulai subscribe, mulai like, mulai tonton juga tentunya. Komen juga boleh ditunggu juga ya masukan-masukannya, mungkin apa nih yang boleh dong Pak Ustadz lagunya, syairnya apa gitu kan, supaya bisa juga menjadi satu cara ataupun satu alat untuk mengajarkan kepada anak-anak gitu di rumah. Yang akunnya di dalam kurung ada UTS. Yang dalam kurungnya ada UTS-nya ya, jangan lupa. Yang Thohirin San Miharja saja itu akun lain saya isinya tutorial mengajar era milenial. Karena memang profesi beliau sebagai dosen juga sebagai dekan begitu, jadi tetap tidak bisa meninggalkan ini ya aktivitas belajar dan mengajarnya luar biasa. Nah, Mas Andri, terakhir nih harapannya kepada para milenial khususnya, jika mungkin ada juga yang ingin mengaransemen lagu misalnya, bisa bagaimana nih caranya? Tinggal ini aja, tinggal bisa hubungin saya juga punya. Siap membantu nih para milenial, insyaallah. Yang mau berkarya dengan hati, insyaallah kita bantu. Terlebih untuk berdakwah begitu ya. Berdakwah. Insyaallah. Nggak buka Andri Mejiku aja. Apa? Andri Mejiku aja. Buka aja. Di mana nih bukanya? Di YouTube ada, di Google ada, langsung di aja. Banyak berarti Instagram ya. ada. Tinggal dicari aja, di search nih, kalau anak-anak zaman sekarang udah nggak susah nih ya. Tinggal di search aja Andri Mejiku, insya Allah nanti akan tersambung bersama dengan Mas Andri. Nah, kalau ingin juga nanti berkolaborasi bersama dengan Ustadz, juga bisa langsung saja sekarang mulai di subscribe dulu, di like dan juga di komen ya. Di Ustadz Thohirin San Miharja dalam kurung, jangan sampai lupa nih UTS ada di bawah. Jadi ada juga akun YouTube Ustadz Thohirin San Miharja, itu juga lagu saya tapi pihak ketiga yang membuat. Jadi lagu saya ini setahun sedang diambil oleh pihak ketiga untuk mereka promokan dan lain-lain lah, terserah itu pihak ini juga bikin akun. Nah, terakhir Pak Ustadz, ini harapannya terhadap aktivitas dakwah di era saat ini dan juga di kedepannya bagaimana? Ya, kalau saya prinsipnya seperti ini ya. Jadi tadi itu yang saya sebutkan, jadi semuanya itu kebaikan itu harus kita viralkan. Jangan kalau nanti kebaikan tidak kita viralkan, nanti keburukan yang viral. Jadi semuanya bisa ikut berdakwah untuk memviralkan kebaikan. Saya kira seperti itu. Semuanya harus bekerja sama. Nah, Pak Ustadz, ini satu lagu boleh dong yang paling berkesan ketika membuat lagunya, karena ini juga nanti akan saya tampilkan kepada pemirsa di segmen terakhir ini. Baik ya, mungkin lagu saya yang berjudul
hanya bergantung padanya. Ya, saya merasa sendiri, merasa sedih. Barangkali ada juga pemirsa yang galau-galaunya lagi. Ya, merasa kayaknya tuh seringkali kalau kita punya ide sekarang segala macam itu seperti kita kok merasa sendirian. Udah, tapi sebenarnya disitulah sebenarnya kita sedang ditunjukkan oleh Allah bahwa supaya kita tidak punya siapa-siapa kecuali Allah. Oke, itu salah satu lagu yang sangat berkesan karena saat itu sedang merasa sendiri, tapi justru bisa menciptakan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, penasaran seperti apa? Sebentar kita akan saksikan, tapi sebelumnya saya pamit dulu. Terima kasih Ustaz Thohirin, UTS. Terima kasih juga Mas Andri sudah berbagi bersama dengan kami. Semoga bisa berjumpa kembali, sehat selalu pastinya insyaallah. Dan pemirsa sudah sangat penasaran ya? Yuk kita langsung aja saksikan. Ini dia video klip dari UTS tentang bergantung atau hanya bergantung pada Allah.